Baik, perkenalkan nama saya Arham dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian kualitatif yang kita awali dengan deskripsi mata kuliah seperti yang terlampir, bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk mengkaji fenomena, riset, paradigma, dan pelaksanaan hingga analisis data dalam penelitian kualitatif sesuai dengan kuliah etik psikologi. Adapun bahan kajiannya, yang pertama ada paradigma dan karakteristik penelitian kualitatif. Kemudian tipe-tipe penelitian kualitatif. Yang ketiga itu identifikasi masalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kemudian yang keempat, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, rancangan penelitian kualitatif, dan bagaimana cara melaksanakan penelitian kualitatif dan bagaimana cara kita melaporkan hasil dari penelitian tersebut. Kemudian ada pun capaian mata kuliah ini yang ada 4, jadi kurang lebihnya mahasiswa mampu dan bisa melaksanakan metode penelitian kualitatif. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri seperti ini, ada UTS, UAS, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan perkuliahan itu 14 kali pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS, jadi totalnya ada 16 kali pertemuan. Kemudian metodenya bisa ceramah, tanya jawab, diskusi, maupun pelaksanaan proyek. Nah, yang pertama itu ada metode penelitian kualitatif. Bagaimana cara kita memandang kualitatif itu dari paradigma dan karakter. Terdapat dua metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kualitatif sendiri. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan pengumpulan data juga yang sedalam-dalamnya yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data dalam penelitian. Jadi kualitatif itu mengkaji atau menjelaskan sebuah fenomena atau menjelaskan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ini ada beberapa definisi penelitian kualitatif yang dipaparkan oleh beberapa tokoh seperti Sugiono dan Moeng, karena dua orang ini sangat sering kita pakai definisinya dalam proses penelitian kualitatif. Kemudian ada 5 paradigma dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu paradigma positivisme, yang kedua paradigma post-positivisme, yang ketiga paradigma interpretif, yang keempat paradigma konstruktivisme, dan yang kelima itu paradigma kritis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa paradigma positivisme dan non-positivisme itu terlihat jelas. Kalau positivisme itu yang dia meyakini bahwa segala hal itu bersifat nyata, pasti tepat, berguna, mengklaim memiliki keahlian mutlak. Kalau non-positif itu dia bersifat hayalan, meragukan kabur sia-sia, mengklaim kesahihannya itu relatif, jadi bisa berubah. Jadi pengetahuan tentang suatu masyarakat dapat digunakan untuk meramalkan, mengendalikan masa depan. Mencari ilmu sosial dapat membantu menciptakan susunan masyarakat sesuai dengan teorinya. Jadi dari sini kita bisa menyusun teori yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, ini ada beberapa aliran dalam positivisme. Yang pertama ontologi itu yang bersifat realisme, kemudian epistemologi bersifat dualisme, dan metodologi itu bersifat eksperimental. Kemudian ada ciri-ciri positivisme yaitu bebas nilai, fenomenalisme, nominalisme, reduksionalisme, naturalisme, dan mekanisme. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan dari ciri-ciri yang dikemukakan oleh Adian. Jelas teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang paradigma positivisme. Ini lanjutan dari paradigma sebelumnya, yaitu positivisme, yang menganggap bahwa positivisme itu masih bisa berkembang dan masih bisa ditambah. Dan ada paradigma interpretif, paradigma yang dibentuk oleh fenomenologi, hermeneutika, dan interaksi simbolik. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri fenomenologi itu seperti apa,
fenomena seperti apa, interaksi timbul seperti apa. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, kalau dari segi paradigma interpretif. Nah, kemudian paradigma konstruktivisme, jadi dia berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu bisa dibangun, disusun berdasarkan hal-hal atau data-data yang kita dapat dari lapangan. Nah, ini gagasan utama paradigma konstruktivisme. Kalau ontologinya itu terkait relatif, kalau epistemologinya transaksional atau subjektif, aksiologinya fasilitatif, dan di sini dianggap peneliti sebagai passionate partisipan. Jadi dia terjun langsung untuk atau merupakan bagian dari masyarakatnya sendiri. Kemudian ada paradigma fenokritis, maksudnya menjadikan fenomena sosial sebagai suatu proses yang secara subjektif sama the real structure di balik ilusi. Jadi dia mengungkap secara kritis hal-hal apa yang menjadi struktur dalam pemikiran individu. Nah, ini kalau kalau kita berbicara tentang metode kualitatif, itu dia menguraikan fenomena. Jadi kalau misal di sini sebenarnya ada gambar benang kusut, diartikan sebagai benang kusut. Setelah kita menjalankan metode kualitatif, maka benang itu akan teratur secara sendirinya. Dan bagaimana cara kita mengkonstruksi menyusun sebuah fenomena seperti itu. Kemudian asumsi dalam penelitian kualitatif itu adalah kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, satuan dan berubah-ubah. Jadi setiap fenomena itu bisa berubah kapanpun sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu di situ. Ini ada beberapa karakteristik metode penelitian kualitatif. Kemudian prosedurnya, dengan cara kita melaksanakan atau tahapan-tahapan dari pelaksanaan penelitian kualitatif. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan materi saya terkait metode pengantar metode penelitian kualitatif.